Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas MB 4 Di sini kami ingin menyampaikan hasil analisis laporan keuangan dari perusahaan Alam Structural Realty, dan laporan keuangan tersebut ada di tahun 2022 dan 2023. Dan untuk perkenalan kelompok, dengan saya Maisa Latifah Zahra, saya Tanaya Dwi Ratnasati. Saya Fasya Janisa. Dan saya Tiara Carisa. Oke, di sini kita masuk kepada penjelasan dari perusahaan Alam Sutra itu sendiri. Di mana PT Alam Sutra ini, atau dikenal dengan Alam Sutra, atau disingkat ASRI, merupakan pengembang properti terintegrasi yang mengembangkan kawasan residensial dan komersil di antara lahan seluas 800 hektar di Serpong. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 November tahun 1993 dengan nama PT Adi Utama Manunggal. Hingga tahun 2016, Alam Sutra telah mengembangkan 37 klaster hunian dan 2 gedung apartemen semi Kota Mandiri Alam Sutra. Setiap klaster itu sendiri terdiri dari 150 hingga 300 rumah. Kota ini didukung oleh fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, universitas, dan pusat olahraga, dan fasilitas lainnya. Kantor pusatnya sendiri berada di Wisma Argo Manunggal, lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 22, Jakarta. Lalu di sini kita langsung masuk ke analisis laporan keuangan. Yang pertama ada di liquidity ratio. Mungkin saya akan menjelaskan dulu liquidity ratio itu apa. Jadi liquidity ratio itu merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Atau singkatnya, liquidity ratio ini bisa berfungsi sebagai mengukur seberapa liquid perusahaan tersebut. Dan yang pertama ini ada current ratio, di mana untuk di current ratio tahun 2023 sendiri ini hasilnya sebesar 0,78773, dan di tahun 2022 sendiri ini current rasionya sebesar 0,09768. Lalu interpretasinya adalah current ratio dari ASRI mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2022, yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar itu juga semakin menurun. Lalu yang kedua ada acid test ratio, di mana di tahun 2023 itu hasilnya sebesar 0,5964, dan untuk di tahun 2022 itu hasilnya sebesar 0,66053. Dan interpretasinya adalah acid test ratio menunjukkan nilai lebih tinggi di tahun 2022 dibandingkan 2023, di mana ini menunjukkan jika perusahaan memiliki likuiditas lebih baik pada tahun 2022. Dan ini juga berarti perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar untuk melunasi utang jangka pendek. Selanjutnya ada di average collection period, di mana di tahun 2023 itu hasil hitungannya sebesar 0,10209, dan di tahun 2022 hasil hitungnya sebesar 4,000650, di mana interpretasinya adalah average collection period perusahaan ini turun signifikan dari 400,65 hari di 2022 menjadi 10,21 hari di 2023, di mana penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih cepat dalam mengumpulkan piutang dari pelanggan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kredit dan arus kas. Lalu ada lagi dari account receivable turnover, di mana hasil hitung dari kredit sale dibagi account receivable-nya itu sebesar 82,9680 di tahun 2023, dan hasil hitung di tahun 2022-nya sebesar 91,10178. Interpretasinya adalah account receivable turnover pada tahun 2023 adalah 82,97%, dan pada tahun 2022 sebesar 91,10%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini pada tahun 2022 lebih cepat menagih piutang dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, ada inventory turnover. Di tahun 2023, itu hasilnya 0,35452, dan di tahun 2022, itu hasilnya 1,577,605. Jadi pada tahun 2023, inventory turnover adalah 35
35,45% dan pada tahun 2022 adalah 157,765. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menjual persediaan yang lebih cepat, yang dapat mengindikasikan efisiensi yang lebih baik dan manajemen persediaan yang lebih efektif. Next. Kapital struktur. Debit yang pertama ada debit rasio menunjukkan di tahun 2023 itu 49,31% dan di tahun 2022 itu 52,27%. Rasio utang terhadap aset di tahun 2023 menunjukkan bahwa 49,31% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang, sementara pada tahun 2022 ada 52,27%. Dari total aset dibiayai oleh utang ini menunjukkan peningkatan ketergantungan pada utang dibandingkan dengan tahun 2023. Yang B ada Terms Interest Earned atau TIE. Di tahun 2023 itu 82,9682 dan di tahun 2022 itu 91,10178. Terms Interest Earned perusahaan menurun drastis dari 365,33% di 2022 menjadi 68,37% di 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam menghasilkan laba operasional untuk menutupi beban bunga yang dapat mengindikasikan peningkatan rasio keuangan. Oke, selanjutnya ada aset manajemen efisiensi rasio. Yang pertama itu ada total asset turnover atau TATO. Di sini cara menghitung TATO adalah dengan sales dibagi total aset. Pada tahun 2023, jumlah TATO adalah 0,17790. Dan pada tahun 2022, total TATO adalah 0,201513. Artinya, pada tahun 2022, perusahaan sedikit lebih efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan TATO menurun dari 20,15% pada tahun 2022 menjadi 17,79% pada tahun 2023. B, yang kedua itu ada fixed asset turnover. Dengan cara penghitungan, sales dibagi net fixed asset. Pada tahun 2023, fixed asset turnover-nya adalah 3,2298 dan pada tahun 2022 3,73915. Artinya di sini pada tahun 2022 perusahaan lebih efektif memanfaatkan aset tetapnya dengan tingkat perputarannya 373,195% menurun menjadi 322,98% di tahun 2023. Nah, selanjutnya itu ada profitability ratio. Yang pertama itu ada operating return on investment dengan cara penghitungan operating income dibagi total aset. Pada tahun 2023, operating return on investment-nya berjumlah 0,03003 dan pada tahun 2022 dengan jumlah 0,095956. Artinya di sini pada tahun 2023 perusahaan menghasilkan sekitar 3,00% dari total aset yang dimiliki. Sebaliknya, pada tahun 2022 sendiri, perusahaan mampu menghasilkan 9,60% dari total aset. Ini sendiri mencerminkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2023 dan menunjukkan perusahaan lebih efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Yang kedua itu ada operating profit margin atau OPM. Cara menghitung OPM sendiri ada operating income atau EBIT dibagi sales dan hasil dari OPM pada tahun 2023 adalah 0,16884 dan pada tahun 2022 itu ada 0,47618. Di sini pada tahun 2023 OPM turun ke 16,88% dari 47,62% di tahun 2022. Ini menunjukkan penurunan efisiensi operasional
kemungkinan karena biaya atau penurunan harga jual. Oke, selanjutnya ada net profit margin atau NPM pada tahun 2022 di 0,2443 dan di 2023 0,6118. Jadi pada tahun 2023 net profit margin atau NPM perusahaan mencapai 61,18%, meningkat signifikan dari 24,44% di 2022. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan, meskipun ada penurunan dalam OPM. Yang D, return on equity. Pada tahun 2023 di 0,05657 dan di tahun 2022 0,10320. Jadi ROE perusahaan turun dari 10,32% di 2022 menjadi 5,66% di 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang efisien dalam menghasilkan laba dari modal ekuitas yang dimilikinya. Selanjutnya, gross profit margin atau GVM di tahun 2023 0,54251 dan di tahun 2022 0,58553. Jadi GPM perusahaan turun dari 58,55% di 2022 menjadi 54,25% di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa biaya produksi meningkat relatif terhadap pendapatan, sehingga perusahaan menghasilkan keuntungan kotor yang lebih kecil dari penjualannya dibanding tahun sebelumnya. Yang F, return on asset atau ROA, itu di tahun 2023 di 0,028867 dan di tahun 2022 0,049256. ROA perusahaan turun dari 4,93% di tahun 2022 menjadi 2,87% di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang efisien dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya, yang dapat mengindikasikan penurunan produktivitas aset. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.